berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang sekali pada malam hari ini kita sama-sama dapat bertemu lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan lagi kepada kami. Kami dapat membaca firman-Mu, bahkan kami merenungkannya, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami mau selalu berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami, membukakan pengertian-pengertian tentang firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Ku Perlu Tuhan. Ku Perlu Tuhan. Judul renungan kita pada malam hari ini. Dan sebagai ayat pembukanya, ayat dasar kita pada malam hari ini, saya ambil dari Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu perkataan Musa. Saya ulangi. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perikop yang tertulis dalam firman Tuhan ini adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, masih di awal tahun baru. Masih begitu panjang hari yang harus kita lalui. Masih begitu panjang hari yang harus kita jalani. Ya, namun saya percaya sebagaimana Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dengan kata lain, firman Tuhan di sini kalau kita baca, bagaimana Musa pun tidak serta-merta langsung mengatakan kepada Tuhan, saya siap Tuhan. Sebagai manusia, Musa pun menyadari bahwa keterbatasannya, kemampuannya hanyalah sebatas manusia. Sehingga dia berkata, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, Musa tidak bisa berjalan sendiri. Musa tidak bisa melakukan apa-apa sendiri tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah ini pun menjadi pengalaman dan pengakuan kita sebagai orang percaya di awal tahun yang baru ini. Ada begitu banyak hari yang masih harus kita lalui di hadapan kita. Ada begitu banyak yang akan kita temui. Hidup ini adalah pilihan. Tuhan memberikan pilihan kepada kita semua untuk kita menentukan jalan yang mana yang harus kita jalani. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan tidak pernah berusaha untuk menekan kita mengikuti maunya Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kebebasan kepada saudara dan saya untuk bisa memilih. Dan sebagai orang percaya, pilihan kita adalah yang pertama, yaitu pimpinan Tuhan bersama kita. Kenapa? Karena akan kita temui begitu banyak perkara-perkara yang akan membuat kita tidak mampu, tidak berkuasa, tidak sanggup. Karena kita manusia biasa, punya keterbatasan. Ada 3 hal atau 2 hal yang saya angkat dari ayat ini. Dikatakan di sini, Musa memilih ikut pimpinan Tuhan. Belajar untuk ikut pimpinan Tuhan. Sekalipun dia seorang pemimpin, tapi dia sadari bagaimana kalau tanpa Tuhan bersama dengan dia tidak akan pernah sanggup. Oleh sebab itu, dia belajar untuk memilih
pimpinan Tuhan, untuk meminta Tuhan menyertai dia. Sekalipun dia seorang pemimpin, bisa menentukan jalan yang dia mau. Tapi Musa berkata, jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita rencanakan, tandanya bagaimana Tuhan beserta atau tidak, tandanya bagaimana Tuhan itu menyetujui apa yang kita rancangkan, bagaimana Tuhan memperlihatkan. Tanya segala sesuatu kepada Tuhan. Tanya segala perkara kepada Tuhan. Jangan pernah ambil tindakan sendiri. Jangan pernah ambil keputusan sendiri. Sebab semuanya itu hanya akan membawa sesuatu yang tidak baik bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Musa untuk meminta penyertaan Tuhan adalah satu pengalaman yang luar biasa. Dan saya percaya kepada kita semua, biar kita memilih untuk ikut pimpinan Tuhan. Yang berikut, kita belajar kepada firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, belajar mengerti firman Tuhan, supaya apa? Selalu Tuhan menuntun kita, selalu Tuhan membawa kita. Oh, di situ ada sesuatu yang tidak baik. Jangan pernah paksakan kehendak kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Sekalipun dalam pikiran kita sebagai manusia, itu sudah paling baik, itu sudah paling sempurna. Tapi belum tentu apa yang kita anggap baik itu pun baik di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu ada bahaya atau tidak. Tuhan tahu apakah ada sesuatu yang akan membawa musibah kepada kita. Banyak cara Tuhan memperlihatkan, banyak cara Tuhan mengalihkan apa yang kita inginkan itu kepada sesuatu yang kita rasa, kok begini ya Tuhan? Kok begitu ya Tuhan? Kenapa harus begini Tuhan? Tanpa kita sadari itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah salah. Saya katakan tadi, kita masih di awal tahun. Mari saudaraku, jangan pernah kita lepaskan tangan Tuhan. Pegang teras, pegang dengan erat. Apapun yang akan kita kerjakan, tanya Tuhan. Tanyanya bagaimana saudara? Dalam doa. Tuhan memberikan jawaban itu dengan banyak cara. Tuhan bisa berikan sejahtera di hati kita. Tuhan bisa berikan justru tidak sejahtera di hati kita. Ada begitu banyak tanda sebagai satu peringatan apakah Tuhan itu berkenan dengan apa yang kita mau. Sebagai seorang pemimpin, Musa perlu pimpinan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita ada dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kita punya rencana, kita punya keinginan di tahun yang baru ini. Tapi mari serahkan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan berlaku, biar Tuhan menentukan arah yang harus kita lalui. Sehingga kita tidak pakai kekuatan kita. Kita tidak pakai kemampuan kita. Firman Tuhan katakan sangat-sangat jelas. Bagaimana jika engkau tidak membimbing kami? Jangan suruh. Jangan suruh. Sekalipun di hadapan kita ada sesuatu yang sepertinya baik, sepertinya sempurna, sepertinya sangat-sangat menguntungkan kita. Tapi kalau bukan Tuhan yang menentukan, kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan pernah mengambil keputusan itu. Belajar untuk berserah. Belajar mengikuti rencana Tuhan. Karena saya percaya tidak ada rancangan Tuhan yang salah. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi saudara dan saya. Belajar untuk taat. Belajar untuk dengar-dengaran. Belajar untuk mengerti setiap kehendak Tuhan. Saya percaya dua hal kalau kita mau lakukan.
kita memilih untuk seperti Musa berkata, biarlah kalau bukan kehendak Tuhan, jangan jadi. Lalu dikatakan lagi, kita belajar lagi firman Tuhan. Bahkan ada satu pujian yang saya ingat dikatakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Benar Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita ada batasnya. Dan kalau Tuhan yang menyertai, kita percaya damai sejahtera Tuhan akan berikan kepada kita semua. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yang menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Dan biar kita belajar mengerti, belajar taat dengan apa yang Tuhan mau. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar hari-hari yang masih banyak di hadapan kita mau serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan bertindak dengan caranya. Biar Tuhan bertindak dengan kehendaknya. Karena kita percaya juga bila Tuhan yang beserta dengan kita akan mampu melewati segala rintangan, segala bentuk apapun juga. Puji nama Tuhan. Inilah firman yang saya bisa bagi pada malam hari ini. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu yang kami baca malam hari ini mengingatkan kami supaya kami selalu berserah kepadamu. Supaya kami mengikuti setiap perintah-Mu. Sehingga kalau bukan kehendak-Mu, biar itu tidak jadi kami lakukan. Dan Engkau menuntun setiap langkah kami supaya kami tidak mendapatkan kekecewaan. Tapi kami percaya bersama Tuhan. Karena kami perlu Tuhan yang menuntun kami. Kami perlu Tuhan yang memegang tangan kami. Kami perlu Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, biar itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dengan kuasa dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Gerejaku adalah rumah